Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam doa multiplikasi malam hari ini. Renungan kali ini berbicara tentang dua hal yang berlawanan, yaitu taat dan tidak taat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menjumpai hal-hal atau sesuatu keadaan yang berlawanan. Misalnya, besar dan kecil, susah dan senang, panas dan dingin, dan masih banyak lagi. Namanya saja berlawanan, pasti akan bertolak belakang. Demikian juga taat dan tidak taat. Ini adalah dua hal yang berlawanan dan bertolak belakang. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita dituntut untuk taat. Kita harus tahu dulu taat itu apa sih? Kalau kita lihat di dalam kamus, taat itu artinya senantiasa tunduk. Lalu tunduk kepada siapa? Tentu saja tunduk kepada yang membuat aturan. Taat itu bisa kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada gembala, kepada guru, orang tua, dan sebagainya. Lalu, tidak taat berarti tidak tunduk atau melawan aturan. Segala sesuatu yang kita perbuat akan mendatangkan hasil dan konsekuensi. Demikian juga dengan taat dan tidak taat. Di dalam rumah tangga kita pun pasti mempunyai aturan yang berlaku di dalam rumah tangga kita. Dan aturan itu harus dipatuhi oleh seisi rumah. Kalau mau rumah tangganya berjalan dengan baik dan harmonis. Ketika anak kita melanggar aturan itu misalnya, pasti kita akan memberi sanksi kepada anak kita yang melanggar aturan. Dan sebaliknya, ketika anak kita patuh pada aturan, kita akan memberi reward atau hadiah. Contoh lain, ketika ada orang yang melanggar aturan lalu lintas, orang itu akan mendapat surat tilang. Atau mungkin ketika ada seorang siswa yang datang terlambat, pihak sekolah juga punya aturan untuk menjatuhkan sanksi kepada siswa tersebut. Dan pasti masih banyak contoh-contoh yang lain yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang barusan saya sebutkan itu adalah sebagian contoh-contoh. Malam hari ini kita akan belajar tentang ketaatan dan ketidaktaatan kita dalam korelasi kita dengan Tuhan. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang bisa kita jadikan contoh berkaitan dengan ketaatan dan ketidaktaatan ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang ketaatan. Siapa yang diceritakan di dalam Alkitab yang taat? Yang pertama, kita akan belajar dari Nuh. Ditulis di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9 yang berbunyi, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan di sini, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Padahal saat itu orang-orang di sekitar Nuh hidup dalam kerusakan. Dan hal itu membuat Tuhan telah menyesal menjadikan manusia. Tertulis di dalam kitab Kejadian 6 ayat 6.
Karena itu, Tuhan bermaksud untuk memusnahkan mereka. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dan Nuh taat. Dia membuat bahtera persis seperti yang diperintahkan Allah. Sampai pada waktunya bahtera selesai dan seluruh keluarga Nuh yang berjumlah 8 orang harus masuk ke dalam bahtera itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika air bah datang selama 40 hari 40 malam, Nuh sekeluarga adalah satu-satunya keluarga yang selamat. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari Ayub. Sama seperti Nuh, Ayub adalah orang yang benar di hadapan Allah. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Takut akan Allah menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang taat. Dalam perjalanan hidupnya, Ayub pernah mengalami suatu masa yang tidak enak, bahkan bisa dibilang sangat menyedihkan. Semua anak mati, semua harta benda habis, tubuhnya sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betapa menderitanya Ayub pada saat itu. Dalam saat-saat seperti ini, tentu saja Nuh sangat butuh dukungan. Dan yang terutama pasti adalah dukungan dari istrinya. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya tidak mendukung. Tetapi yang membuat kita salut, Ayub tetap setia. Di dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10, Ayub 2 ayat 9 dan 10 berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika istrinya menyuruhnya untuk mengutuki Allah, apa reaksi Ayub? Dia malah marah kepada istrinya dan mengatakan istrinya seperti perempuan gila. Bahkan balik bertanya, apakah hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Ini pernyataan yang luar biasa dari Ayub, membuktikan bahwa ia mau menerima yang baik maupun yang buruk. Ini adalah contoh orang yang selalu bersyukur. Apa yang kemudian didapat Ayub dari ketaatannya? Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Tuhan juga memberikan lagi 10 anak kepada Ayub. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Sungguh luar biasa yang sudah dialami Ayub. Karena dia dapat bertahan, dia menerima reward dari Tuhan. Itu adalah contoh-contoh dari orang yang taat. Yang kedua, kita akan membahas ketidaktaatan. Siapa saja yang diceritakan di dalam Alkitab yang pernah tidak taat?
Yang pertama adalah Saul. Di dalam 1 Samuel ayat 13 ayat 1 sampai 14 diceritakan dalam ayat-ayat ini ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin dan kemudian bangsa Israel terdesak. Lalu bangsa Israel mulai meninggalkan Saul dan Saul menjadi khawatir dan takut. Kemudian ia mempersembahkan korban bakaran. Sebetulnya Saul sudah dipesan oleh Samuel bahwa Saul harus menunggu Samuel selama 7 hari. Karena pada hari yang ke-7 itu Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan, serta akan memberitakan kepada Saul apa yang harus dilakukan Saul. Tentu saja, apa yang akan dikatakan Samuel kepada Saul adalah perkataan yang dari Tuhan. Tetapi ternyata Saul tidak sabar. Dia mendahului mempersembahkan korban bakaran. Dan ternyata baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, Samuel datang. Tapi tentu saja sudah terlanjur, Bapak Ibu Saudara. Tidak sabar inilah yang membuat Saul menjadi tidak taat. Dia melanggar perjanjiannya dengan Samuel. Lalu apa yang terjadi? Di dalam ayat 13 dan 14, masih di dalam 1 Samuel ayat 13 dikatakan, ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Karena ketidaktaatannya, Saul harus kehilangan kedudukannya. Dan di pasal-pasal selanjutnya diceritakan Saul ditolak sebagai raja. Dia kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Contoh yang kedua adalah Ananias dan Safira. Dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Sejak sekolah minggu kita tahu cerita ini. Diceritakan Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang menjual tanahnya, dan hasil penjualan tanahnya itu akan diberikan kepada para murid Yesus untuk pelayanan murid-muridnya. Tetapi kemudian mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah itu untuk mereka sendiri. Mereka berbohong, mengatakan bahwa apa yang mereka serahkan itu adalah seluruh hasil penjualannya. Padahal mereka sudah menahan sebagian. Kemudian apa yang terjadi? Mereka berdua
mati karena kebohongan mereka. Niat awalnya sebetulnya baik. Mereka mau berkorban untuk pelayanan murid-murid. Tetapi karena berbohong, mereka menjadi tidak taat. Dan ketidaktaatan itu telah menghancurkan hidup mereka berdua. Masih banyak contoh lagi dalam Alkitab tentang orang-orang yang taat dan orang-orang yang tidak taat. Tetapi dari Nuh dan Ayub, lalu dari Saul serta Ananias dan Safira, kita dapat belajar bahwa ketaatan itu sangat penting. Ketika kita taat, kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Tetapi ketika kita tidak taat, kita juga akan menerima hukuman. Karena itu, mari kita selalu dan terus taat. Kalau dalam hal kecil kita bisa taat, pasti kita bisa taat dalam hal-hal yang lebih besar. Kembali kepada arti taat yang artinya senantiasa tunduk, yaitu tunduk kepada aturan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, aturan yang harus kita taati adalah firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Sebab firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Belajar dari Nuh dan Ayub. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang tidak enak dan Tuhan belum menjawab. Atau mungkin jawaban Tuhan itu sangat melenceng dari ekspektasi kita. Tetapi kita harus tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita harus tetap percaya saat-saat kita terjepit, seperti yang dialami Ayub, Tuhan tetap menyertai kita. Karena itu, kita harus selalu bersabar. Jangan sampai kita tidak sabar seperti Saul, yang akan menerima konsekuensi yang sangat besar. Jangan mengambil keputusan sendiri. Jangan seperti Saul yang tidak sabar. Akhirnya dia kehilangan kepercayaan. Karena kepercayaan itu sangat penting dan berharga. Ketika kita tidak dipercaya, kita akan kehilangan banyak kesempatan. Apalagi ketika kita tidak dipercaya Tuhan. Kita akan kehilangan berkat. Berkat-berkat itu akan terlewat dari hidup kita. Karena itu, mari kita selalu taat dan menurut firman-Nya. Kita tutup dengan satu ayat, yaitu Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Menjadi pilihan kita, mau taat atau tidak taat.
Tuhan Yesus memberkati.